ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sama-sama kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat bisa menjalankan sunnah Nabi SAW. Nikmat tegak berada di atas manhaj yang sahih. Itu semua merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Baiklah para jamaah sekalian dan para pemirsa Najah TV yang mendengarkan dimanapun antum berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup kita ini atau umur atau usia itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya usia kita itu terbatas. Usia kita terbatas. Dan kita tidak tahu kapan kita tutup usia. Kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu kapan malaikat maut mencabut nyawa kita, menutup usia kita. Yang jelas itu semua pasti terjadi. Yang jelas dan sudah pasti itu akan terjadi. Kematian itu akan datang. Yakin atau tidak, percaya atau tidak, cepat atau lambat, pasti datang. Hatta orang yang mungkin ingkar terhadap agama, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka meyakini mereka itu kelak akan mati. Mereka semua meyakini cepat atau lambat mereka akan mati. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya, tatkala kita tegur dari perbuatan maksiat atau kesalahan, mereka mengatakan, kapan lagi kita melakukan ini dan itu? Ya, anggapan mereka di dunia ini ya tempat untuk bersenang-senang. Nauzubillah. Ibu-ibu yang hadir, para hadirin dan hadirat
jamaah Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kami hormati. Sekali lagi, umur kita terbatas. Sangat singkat hidup di dunia ini. Maka ingatlah bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup kita. Maka ibu-ibu yang hadir, jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, walaupun hari ini turun hujan, tapi alhamdulillah masih ada yang hadir. Ana tadi khawatir, ana sampai sini jam 1:30-an, ya. Yang tatkala ana sampai enggak hujan. Tapi di Batang Toman ana ada di Jambak kejebak hujan di jalan. Ya. Singgah dulu karena enggak bawa mobil, ya. Sengaja ibu-ibu ana datang cepat. Kenapa? Karena habis khutbah Jumat di An-Najiyah di Jambak, ana keluar kok mendungnya gelap. Ya. Belum hujan tapi mendung gelap itu tanda mau hujan. Maka ana nggak tunggu turun hujan, ana langsung supaya cepat sampai sini sebelum hujan. Tapi kalau sampai Batang Toman hujan sangat lebat. Lewat di jembatan tuh di sini tidak hujan. Jam 1:30 tuh, nggak ada hujan. Ya. Nah, setelah tadi hampir jam 2:30 turun hujan di sini. Alhamdulillah. Ya. Ala kulli hal. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah ibu-ibu memanfaatkan ya waktu yang ada dengan sesuatu yang bermanfaat, datang ke majelis ilmu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk belajar, menggali ilmu agama. Ini adalah sesuatu yang mulia, hal yang dapat mengangkat derajat kita di dunia maupun akhirat. Itu janji Allah. Ada yang tahu ayatnya? Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah, ibu-ibu. Maka ibu-ibu datang ke sini itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia wallahi. Walaupun butuh perjuangan, tapi dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita, ya, masih diberikan kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan umur yang singkat ini untuk melakukan hal yang positif. Ya. Untuk hal yang baik. Baik ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, dalam kitab Al-Kabair. Karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita sampai kepada dosa yang keberapa, Bu? Ya, terakhir 10. Tentang apa itu? Ya, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk kepada pembahasan dosa besar yang ke-11. Yaitu lari dari medan pertempuran. Ini berbicara tentang apa, Bu? Jihad. Ya. Jihad di dalam Islam itu amal yang sangat besar, Bu. Yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa? Amalan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan dalam hadis disebutkan yang firullah lisyahid kulla syai'. Allah itu akan mengampuni dosa orang yang mati syahid. Orang yang berjihad melawan musuh Allah. Dan agama ini tegak karena salah satunya apa? Jihadnya kaum muslimin melawan orang-orang kafir yang menentang. Ya. Silakan Bu, ana sarankan pelajari sirah Nabi SAW, kisah-kisah Nabi tatkala perang, ya. Perang apa yang pertama Bu? Perang Badar. Tahun berapa itu? 2 Hijriah. Ya. Berapa tatkala itu pasukan Nabi SAW berapa? Berapa Bu? Tidak ingat? Ya, tidak ingat. Berapa? Berapa ratus? Ya, sedikit. Ya, 300-an pasukan melawan 1000. Tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, yaghfirullah lisyahid kulla syai'. Ini bagi yang mati syahid itu, kata Nabi SAW, diampuni semua dosanya. Illad dain, kecuali dosa dosa apa Bu? Kecuali hutang. Rawahu Muslim. Ya. Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, bersih dosanya tatkala dia mati syahid. Dalam riwayat yang lain, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai' illa ad-dain. Ya, di dalam riwayat lain dari Imam Muslim, Nabi SAW bersabda yang artinya mati di jalan Allah akan menggugurkan seluruh dosa kecuali hutang. Kecuali hutang. Kalau hutang Bu harus dibayar Bu. Ya. Maka hati-hati. Ini juga sekaligus ya menunjukkan kepada kita hutang itu dicatat. Ya. Kalau perlu ada saksi. Karena kalau kita wafat meninggal dunia, nanti sisa dari harta kita setelah dibagi waris atau wasiat, maka digunakan untuk membayar hutang. Ya. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang meminta kepada Allah pahala mati syahid, dia meminta kepada Allah pahala syahid dengan penuh kesungguhan dan kejujuran, ya. Jadi dia benar-benar Bu sungguh-sungguh, bukan hanya berangan-angan, anak pengen mati syahid. Tapi dia benar-benar jujur dalam hatinya, jujur kepada Allah. Man sa'alallah ta'ala syahadah, dia benar-benar minta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekarang sudah tidak ada apa? Peperangan, jihad. Ya, ballaghahullah manazilash syuhada. Niscaya Allah akan mengangkatnya ke derajat para syuhada. Tadi itu. Derajat yang tinggi para syuhada. Ya. Wa in mata ala firasyih, walaupun wafatnya dia bukan di medan jihad. Walaupun dia wafat di atas firasyih. Firasyih itu apa? Apa Bu? Firash apa? Tempat tidur, ya. Di atas ranjang kasur yang empuk, yang spring bed yang empuk, ya kan? Di atas sofa, mati dia di situ. Tapi karena ini pentingnya hati, Bu. Mengolah hati, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kan katanya beda ya, angan-angan
benar-benar ya, niat yang sungguh-sungguh. Ada orang yang berangan-angan, kalau punya duit banyak umroh. Anak kalau punya uang insya Allah umroh. Itu harus jujur. Ya, walaupun dia belum berangkat umroh, karena dia jujur, ya, dia niatkan benar-benar ingin umroh. Kalau punya uang, bahkan dia sudah menabung, insya Allah udah dapat dia pahala umroh. Paham Bu? Bukan sekedar angan-angan. Orang semua pengen umroh, pengen haji. Tapi benar enggak dia niatnya? Sodik apa tidak dia? Ya, maka sama. Ini orang yang benar-benar ingin mati fi sabilillah, ingin mati syahid, insya Allah Allah akan kumpulkan dia dengan orang-orang yang mati syahid, asyuhada. Ya, walaupun dia tidak sempat untuk sampai kepada medan jihad, dan dia wafatnya pun di atas ranjang, di atas kasur, di atas sofa yang lunak, yang empuk. Nah, ini pentingnya kita mengolah hati, Bu. Ya, niat, ya, kejujuran dalam hati kita. Dalam hadis lain, man talaba asy-syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Di dalam hadis lain riwayat Muslim, barang siapa yang meminta mati syahid dengan penuh kejujuran, maka ia akan diberikan pahala, Bu. Ya, pahala syahid walaupun dia tidak mati syahid. Ini berbicara tentang jihad. Ya, keutamaan mati syahid di dalam jihad fisabilillah. Jadi jihad ini ada tingkatannya, Bu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ya, jihad memiliki 4 tingkatan. Ya, kita akan bacakan di antara jihadun nafs. Jihadun nafs. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu, Bu. Apa, Bu? Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk. Nih, sampai seperti sekarang. Ibu-ibu datang untuk mempelajari ilmu agama. Ini, Bu, jihad, Bu. Butuh kesungguhan. Ya, butuh pengorbanan. Jihad itu kan butuh pengorbanan. Bahkan jiwa dan raga dikorbankan, bukan hanya harta. Pergi Ibu ke jihad butuh kendaraan, Bu, butuh bekal, Bu. Butuh alat pengamanan. Baju besi. Ya. Bahkan Rasulullah SAW tatkala beliau perang Uhud, berapa baju besi beliau pakai? Bu, perang Uhud berapa lapis? 2 lapis, Bu, baju besi yang beliau pakai sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi, Bu. Ya, tidak ingin apa? Bentang-bentang nabi, Bu. Wah, enggak perlulah pakai baju-baju besian. Ya. Sebagian orang kan ngakunya apa? Tahan kebal, Bu, ya. Tahan bacok lah, tahan parang lah. Bahkan ada yang tahan tembak, tahan peluru. Subhanallah. Itu semuanya apa? Ya. Benar apa tidak, Bu? Ada orang kebal-kebal kayak gitu? Hah? Tidak. Ya. Kemungkinan besar orang-orang ini apa? Dibantu oleh jin. Ya. Oleh jin. Maka ini Nabi SAW ya berjihad ya melawan musuh Allah dengan segala persiapan, bahkan beliau memakai baju besi. Intinya berjihad melawan hawa nafsu, yaitu dengan mempelajari ilmu ini termasuk jihad, yaitu mempelajari ilmu agama. Bahkan seseorang, Bu, tidak akan bahagia hidupnya di dunia maupun akhirat. Tidak akan jaya hidupnya ketika di dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu syar'i.
Kalau tidak, artinya apa? Kalau kita, Bu, tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu syar'i ini, maka siap-siap akan celaka hidupnya di dunia maupun akhirat. Ini, Bu. Maka lawan, Bu, hawa nafsu kita ini. Ya. Rasa malas kita ini untuk menuntut ilmu agama. Memang berat, Bu. Ya, terkadang ada aja masalah, ya. Ada aja penghalang untuk kita hadir ke majelis ilmu. Ya tidak, Bu. Apa biasanya ibu-ibu ini, saya pengen tanya nih, ada orang nggak di belakang nih? Apa yang biasanya menghalangi kita untuk nuntut ilmu, Bu? Bu? Kerjaan yang masih menanggung, yang belum selesai, itu apa lagi? Ini masing-masing kita nih pasti ada alasan gitu kan. Kadang alasannya syar'i, alasan itu ada, atau uzur itu ada dua. Uzur syar'i ada, yang tidak syar'i. Uzur syar'i apa, Bu? Sakit, ya wajar, biarlah. Nah, itu uzur, nggak bisa dia datang. Bisa, makanya kita ada Najia TV, alhamdulillah. Ya, buka di YouTube atau di Facebook, atau yang punya televisi langsung bisa simak, alhamdulillah. Nah, itu bagi yang uzur syar'i, tidak bisa pergi langsung. Ya, maka ada jalur online, kajian online. Nah, itu bagi orang-orang yang uzur syar'i, penuntut ilmu yang memiliki uzur syar'i, atau dia harus safar, atau dia harus misalkan orang tuanya sakit. Nah, berbakti kan wajib hukumnya. Nah, jangan sampai ini semangat, jangan sampai apa? Enggak datang, enggak bisa datang, tapi udah sama sekali enggak ingin tahu menahu tentang apa yang disampaikan. Ini jangan. Apalagi misalkan, Bu, yang menjadi uzur bagi ibu-ibu nih biasanya. Kalau bapak-bapak lain pula. Anda pengen tahu yang ibu-ibu nih. Apalagi selain pekerjaan rumah yang nanggung, yang belum selesai. Kalau Anda tanya apa pekerjaan pasti banyak, gitu kan? Yang nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, apalagi, Bu? Ngepel. Masya Allah. Ya, dan yang lainnya. Apalagi, Bu, ada uzur yang lain yang biasanya menghalangi kita untuk menuntut ilmu, yang membuat kita malas menuntut ilmu. Nah, Bu, tergantung tamunya, Bu. Nah, ini. Kalau tamunya dari luar kota, misalkan yang kita wajib untuk menjamunya, ya kita jamu dulu. Ya. Tapi kalau istilahnya tamunya ini nggak penting-penting amat, ya bisa kita minta izin. Nah, selesaikan di waktu yang lain. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini penting bagi kita, Bu. Kalau mau menjadi tamu, nah, bagi yang ingin bertamu, kabar-kabar dulu, Bu. Itu kita gunakan HP kita. Afan ukhti, ya, ana mau bertamu ke rumah Anda, ke rumah anti. Bisa apa tidak hari ini jam sekian atau tanggal sekian? Nah, kita sampaikan supaya ada persiapan. Ya, kita berhak. Mungkin kita, kalau misalkan kita lagi ada daurah sudah terjadwalkan misalkan, ya kita sampaikan. Kita cari waktu yang lain. Nah, seperti itu. Ini baru menuntut ilmu. Semangat kita. Bagaimana bisa tetap kita jamu tamu, ya, dan tetap bisa menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Nah, kalau bisa seperti itu juga. Nah, itu, Bu, ya. Wallahu a'lam. Ada tamu, apalagi biasanya? Atau karena malas saja biasanya, Bu? Hawa nafsu. Atau kadang gini, alas-alah ustadz itu aja, ustadz lokal nak main katanya. Ada nggak alasan kayak gitu? Enggak, ya. Enggak tidak seharusnya seperti itu. Ya.
Kita harus semangat menuntut ilmu. Siapapun ustadznya, satu yang disampaikan adalah ilmu. Insya Allah. Nah itu. Jadi Bu, yang pertama jihad hawa nafsu yaitu berjihad untuk mempelajari ilmu Bu. Itu butuh jihad, butuh kesungguh-sungguhan demi Allah. Demi Allah. Tapi kalau dia mampu melawan hawa nafsu Bu, dia dapat ilmu, alhamdulillah bahagia hidupnya. Bahagia demi Allah. Bu, kita bahagia tahu sesuatu hukum, tahu tentang ilmu ini, tentang itu jauh lebih bahagia dari segalanya. Sungguh ini. Cobalah ibu-ibu. Misalkan ada masalah atau membaca buku tentang ilmu atau mendengarkan kajian, tahu yang selama ini kita cari kita nggak tahu hukumnya, itu nikmatnya luar biasa. Inilah nikmat menuntut ilmu. Tapi ibu harus bersabar. Kita harus bersabar mau membaca, mendengar, duduk sejenak, menulis, menghafal, bahkan mencatat. Nah, itu proses. Ya, kita harus bersabar. Maka kita harus berjihad untuk melawan hawa nafsu itu. Kemudian berjihad untuk setelah berilmu Bu, setelah ibu menuntut ilmu. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kata Ibnul Qayyim, engkau harus berjihad lagi. Kita harus berjihad lagi, berjuang lagi. Yaitu apa? Untuk mengamalkan ilmu. Butuh jihad apa tidak Bu? Kita mengamalkan ilmu Bu. Oh luar biasa Bu. Kalau dalilnya bahkan kita tahu bahwasanya gibah itu nggak boleh, haram. Tapi kalau sudah dapat kawan, udah lama otaknya kan, nggak terasa tuh. Menggibah sana, menggibah sini, subhanallah. Nah, tinggal apa? Mengamalkan ilmu. Tidak cukup tahu ilmu. Tidak cukup paham ilmu, tapi kita butuh jihad untuk mengamalkan ilmu kita. Tahu misalkan adab. Masuk masjid itu kaki kanan. Ya, kadang kita nafsu kita, alah nggak diamalkan. Arah cuman sunnah. Atau sholat tahiyatul masjid. Atau puasa sunnah. Atau sholat sunnah. Kayak ini. Kita udah tahu itu disyariatkan. Tapi kita mengatakan, kan cuman sunnah. Nah ini. Maka kita butuh jihad Bu. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yaitu dengan apa? Mengamalkan ilmu. Kemudian di antara jihad melawan hawa nafsu adalah yaitu berjihad untuk mendakwahkannya. Nah, ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Ilmu, amal, kemudian mendakwahkan, menyampaikan ilmu tadi. Kemudian setelah menyampaikan, berdakwah itu butuh jihad, butuh kesungguh-sungguhan, butuh kesabaran. Maka derajat yang keempat yaitu sabar. Ya. Tatkala kita berdakwah menyampaikan yang hak di satu tempat, pasti kita akan dimusuhi, pasti sudah. Karena apa Bu? Karena kita sedang ya menyelisihi hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu orang kan kalau suruh sholat payah tuh. Pengennya nggak sholat. Ya enggak? Iya. Tapi kita suruh sholat. Nah, itu kan bertentangan dengan hawa nafsu. Misalkan. Hawa nafsu orang ini nggak suka ngaji. Pengajian tuh nggak suka. Menuntut ilmu itu nggak suka. Karena kita, kajian kita atau kita dakwahkan mereka, kita ajak mereka menuntut ilmu, itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ya. Atau yang lainnya, kita melarang hal yang disukai. Melarang hal yang disukai. Larang pacaran, melarang rokok, harus pakai jilbab. Nah, sedangkan kebanyakan orang itu melakukan itu. Kita berdakwah, menentang hawa nafsu, melawan hawa nafsu, maka orang akan benci sama kita. Maka kita butuh yang namanya sabar Bu. Kalau berbicara sabar panjang Bu.
Kita kemana saja kita harus sabar. Ngapain saja, termasuk ibu sekarang duduk harus sabar. Ya, mendengar, mencatat dan seterusnya. Nah, ini sekilas tentang jihad. Sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita tentang ya berlari atau lari dari medan perang, dari medan jihad. Kita bacakan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa, Bu? Al-Anfal ya. Ayat 15 sampai 16. Sebelum saya bacakan, Al-Anfal ini apa artinya, Bu? Surat Al-Anfal. Sering kita dengar? Ini surat yang keberapa? Surat yang keberapa, Bu? Al-Anfal, surat yang ke-8. Surat yang ke-8. Surat Madaniyah. Yaitu surat yang turun setelah Nabi hijrah. Ya, berbicara banyak tentang peperangan. Berbicara tentang banyak pembahasannya tentang peperangan. Al-Anfal itu adalah rampasan perang. Rampasan perang. Artinya apa? Rampasan perang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yuwallihim yauma idzin duburahu, pada hari itu atau waktu itu, yaitu tatkala perang melawan musuh, Bu, di jihad, di medan perang, barang siapa yang mundur, duburahu, artinya apa? Membelakangi musuh. Artinya apa? Seharusnya dia berhadapan dengan musuh. Tahu berhadapan, Bu, muka dan muka, wajah dan wajah, badan dan badan. Nah, perang. Tapi dia mundur. Ya, ini artinya apa? Dia lari. Ya, ketakutan misalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia berbelok untuk siasat perang. Kecuali, Bu, mundurnya dia, ya, menghindarnya dia itu untuk apa? Untuk strategi perang, Bu. Karena ada strategi. Nah, artinya dia tidak kabur untuk selamanya. Artinya dia belok untuk mengatur strategi dan nanti balik lagi melawan musuh. Itu pengecualian. Itu tidak masalah. Ya. Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Ya. Atau untuk apa? Bergabung dengan pasukan lain. Misalkan ada di perang berkecamuk. Ya. Golongan atau kelompok si B lagi diserang habis-habisan. Lagi genting permasalahannya. Ya, musuh sedang kuat. Ini kalau dibiarin bisa kalah, bisa habis. Maka di kelompok yang lain, sebagian lari dan menolong kawan-kawan atau di kelompok B. Kelompok A, sebagiannya apa? Bergabung dan menghindar atau lari dan bergabung kepada kelompok B. Maka ini dikecualikan. Yang jadi masalah apa? Dia kabur begitu saja. Ya, dari medan perang. Tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan yang lain, ya. Faqad ba'a bighadabin minallah.
Apa kata Allah balasannya, Bu? Di ayat tersebut. Bu? Maka sungguh ya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Marah Allah kepada dia. Murka Allah kepadanya. Kemudian wa ma'wahu jahannam. Bukan hanya Allah murka, tapi apa, Bu? Tempatnya kata Allah di mana? Jahannam, Bu. Wal'iyadzubillah. Wa bi'sal masir, itu tempat yang buruk, seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka, Bu, dari sini kita tahu bahwasannya mundur atau lari dari medan pertempuran ini merupakan min kabairiz dzunub, di antara dosa besar. Golongannya apa? Bukan dosa kecil, bukan sepele, tapi dosa termasuk dosa besar. Walaupun anak sampaikan di sini kepada ibu-ibu yang tidak ikut perang sebenarnya, tapi ya kita sampaikan juga ke anak laki-laki kita, misalkan tahu suami kita ya tentang hukum ini. Di dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai ayat 16 yang menjelaskan tentang ya lari dari medan pertempuran. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, atau di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya ini sering kita ulang-ulang, ya ada 7 dosa besar yang membinasakan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Nabi SAW. Ya, ada 7 dosa yang membinasakan. Ada yang hafal, Bu? Yang pertama apa? Asyirk billah. Kemudian yang kedua, karena sudah kita pelajari ini. Yang kedua apa? Membunuh. Sebelum itu apa? As-sihru, sihir. Yang ketiga apa? Membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Karena ada jiwa yang boleh dibunuh, Bu. Orang yang membunuh orang Islam maka dibunuh. Orang yang berzina dan dia sudah merasakan nikah, pernah nikah, maka itu dirajam sampai mati dan seterusnya. Atau yang murtad, ya, itu boleh dibunuh. Selain itu tidak boleh. Ya, barang siapa yang membunuh jiwa seseorang tanpa hak, maka dia dibunuh. Qatlun nafs. Kemudian apa? Yang keempat, dalam hadis, bukan pembahasan kita, tapi Nabi mengatakan ijtanibu, dalam hadis sebutkan jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Apa saja dosa? Yang pertama syirik, betul. Yang kedua sihir. Yang ketiga qatlun nafs, membunuh jiwa. Kemudian yang keempat, masih ingat? Aklur riba. Apa? Memakan riba. Hati-hati. Ini dosa yang jangan dekat-dekat, kata Nabi SAW. Itu dosa besar yang bahaya. Ini kata Nabi SAW. Yang kelima apa? Nah, ini pembahasan kita. At-tawalli yaumaz zahf. Yaitu apa? Lari dari medan pertempuran. Yang keenam apa? Wa qazful muhsanat. Mengatakan, hai pezina, katanya, hai pezina perempuan, hai pezina laki-laki. Dia menuduh orang sebagai pezina tanpa bukti. Maka kacau orang seperti ini, Bu. Bahkan dihukum. Bisa dicambuk orang ini kalau tidak salah 80 kali. Dan syahadatnya, persaksiannya tidak diterima. Bayangkan. Orang yang menuduh tanpa bukti. Menuduh orang berzina tanpa bukti itu ada hukumannya, Bu. Tidak main-main. Dan itu merupakan dosa besar. Maka hati-hati lisan kita. Hati-hati dengan menuduh orang berzina. Persaksiannya tidak diterima seumur hidup. Ya, orang yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh apa?
Sudah 7. Oh iya, satu lagi lupa. Ya aklul malal yatim, yaitu yang sudah kita bahas yang lalu, yaitu memakan harta anak yatim. Yang seharusnya kita sayangi nih anak yatim, kasihan, nggak punya ayah. Nggak ada yang membantu menafkahi dia, menjadi tulang punggung dia. Seharusnya kita sayangi, kita usap kepalanya dengan penuh lemah lembut. Karena dia butuh kasih sayang seorang ayah, maka malah kita kerjain dia. Malah kita zolimi dia dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Ini merupakan dosa besar. Sekali lagi Bu, kita ulang. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Catat Bu, kalau nggak hafal dicatat. Yang pertama apa? Asyirku billah. Yang kedua as-sihru. Ana ulang lagi nih, jangan sampai ada yang lupa. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa. Yang keempat memakan riba, memakan harta anak yatim. Kita satukan yang tadi terakhir enggak. Jadi kita ulang, syirik, sihir, membunuh, memakan riba, kemudian memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Nih pembahasan kita. Yang ketujuh terakhir dalam hadis ini apa? Menuduh seseorang sebagai pezina. Nanti setelah ini pembahasan adalah zina. Kita akan bahas tentang perzinaan. Kemudian Nabi SAW Bu, kembali kepada pembahasan, yaitu lari dari medan peperangan. Bu, para ummahat dan akhwat yang kami muliakan, ketahuilah bahwasanya berharap, apa itu berharap Bu? Ingin, ya, punya keinginan, ya, berharap bertemu dengan musuh merupakan hal yang terlarang Bu. Apa? Ana ulang, berharap berjumpa, bertemu dengan musuh merupakan hal yang terlarang. Ya, jangan sok baga Bu. Mentang-mentang sudah latihan bela diri, ya, petantang petenteng, ya, bawaannya pengen apa? Ngeluarin jurus. Nah, jangan sampai seperti itu. Boleh kita belajar apa Bu? Karate atau apa? Ilmu bela diri, sile. Ini sekolah-sekolah sekarang yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, maka anak-anak kita disuruh apa? Latihan sile tradisional, ya. Kalau di Sumbar namanya sile, ya. Ada silat silat yang identik dengan Sumbar, atau nanti di Jawa Barat beda lagi dan seterusnya. Nah, ini. Jadi boleh kita belajar tentang ilmu bela diri, apapun itu, kecuali ilmu bela diri yang ada dengan kesyirikan dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya, misalkan karate, taekwondo, atau boxing, ya, tinju, boleh untuk bela diri. Nah, justru bisa jadi kita tujuannya untuk itu dapat pahala ketika ingin suatu saat kalau ada jihad kita bisa, ya, menolong agama Allah, ya. Boleh, itu perlu. Bahkan misalkan bapak-bapak kita di pasukan tentara, di TNI, itu memang belajar untuk itu tidak masalah, gitu kan. Tapi jangan pernah berharap bertemu dengan musuh Bu, ya. Ana ulang, berharap bertemu musuh merupakan hal yang terlarang bagi kaum muslimin. Maka kita memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari musuh. Namun apabila kaum muslimin ditakdirkan bertemu dengan musuh, maka ia wajib bersabar. Apa Bu? Wajib bersabar dan tidak bolehlah lari dari medan perang. Contoh, tatkala
daerah kita misalnya diserang oleh musuh. Ya. Maka bagi kaum muslimin tidak boleh lari. Wajib dia untuk apa? Membela diri. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi SAW. Perhatikan. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian pernah berharap menginginkan bertemu dengan musuh. Akan tetapi, kata Nabi SAW, wasalullahal afiyah. Hendaklah kalian itu memohon kepada Allah al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Kita sering afifah, afiyah. Nah, itu artinya apa? Kebaikan, keselamatan. Ya, minta sama Allah keselamatan. Fa idza laqituhum, apabila kalian sudah berhadapan, udah ibaratnya face to face atau apa? Apa bahasa apanya itu, Bu? One by one atau apa ya? Udah bertemu. Nah, maka tidak boleh kalian, kata Nabi SAW, lari. Fasbiru, kata Nabi SAW, bersabarlah kalian. Wa'alamu, ketahuilah, kata Nabi SAW, annal jannata tahta zilalis suyuf, ketahuilah. Ya, bahwasanya surga, Bu, kata Nabi SAW, nih bagi orang yang bertemu dengan musuh di medan jihad. Ya, dia harus menegakkan agama Allah. Ya, kata Nabi SAW, bersabarlah kalian ketika itu. Ketahuilah, Nabi memberi motivasi. Ya, bukan main-main, Bu. Kata Nabi SAW bahwa surga ada di bawah naungan pedang-pedang kalian. Artinya, Bu, orang meninggal surga, Bu. Kalau menang, alhamdulillah, dapat ghanimah. Tapi kalaupun taruh pun meninggal kita. Syahid, Bu. Masuk surga, Bu. Maka kaum muslimin, silahkan baca tarikh para sahabat tatkala perang. Ya. Aku sungguh, kata sahabat, aku mencium bau surga di bawah gunung Uhud. Benar. Mati syahid. Mencium bau surga. Maka sahabat enggak takut, Bu, jihad itu. Enggak ada ragu-ragunya. Malah mereka pengen mati syahid. Kalau musuh, Bu, musuh Islam orang kafir takut mati, Bu. Tapi ibarat kaum muslimin bukan berarti bunuh diri. Mereka itu pengen jihad karena apa? Tahu itu adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam. Makanya dikatakan kaum muslimin berjihad itu apa? Keinginannya apa? Tinggi. Sebagaimana seorang kafir itu ingin hidup. Ya, tapi kaum muslimin pengen mati, semangat. Ya, berjuang, ya, tanpa takut, menjadi orang yang pemberani. Ini, Bu. Ini silahkan kita baca sekilas, Bu, ya, di syarah, ya. Boleh, Bu, kita baca sekilas, ya, insya Allah, ya. Apa sebab dilarang kita itu berpaling atau melarikan diri dari pertempuran medan perang, Bu? Yang pertama, karena dengan seseorang itu lari, Bu, itu dapat meruntuhkan mental kaum muslimin, Bu. Ya enggak? Ini awalnya semangat. Habis itu melari. Itu yang lain yang melihat lari, jadi ngedown. Jadi apa? Jadi rusak mentalnya. Maka dilarang. Harus semua maju, apapun yang terjadi. Nah, yang kedua, ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, beliau mengatakan memperkuat mental orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin kabur, musuh itu semakin kuat atau semakin lemah, Bu? Semakin kuat. Iya enggak? Semakin semangat dia untuk membantai. Mereka kabur. Ayo, habisi. Kan seperti itu.
maka dilarang kita untuk kabur. Bahkan itu merupakan dosa besar. Wallahu alam. Yang ke-12, kita cepat saja, yaitu dosa besar yang ke-12 tentang dosa berzina. Nauzubillah. Ya, minaz zina. Sebelum ana membacakan matan dari dalil-dalil yang ada, ya, di dalam surah Al-Mu'minun, di dalam surah apa, Bu? Al-Mu'minun, surat orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang pertama sampai ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri orang-orang yang bahagia. Apa, Bu? Ciri-ciri orang yang bahagia. Ibu pengen bahagia, Bu? Pengen, Bu. Ya. Siapapun kita pengen hidup bahagia. Ya. Tapi bagaimana, Bu, caranya bahagia? Ada orang yang kalau pengennya bahagia kalau dia memiliki apa? Suara terbanyak, menjadi anggota dewan. Baru bahagia hidupnya tuh. Yang sekarang lagi banyak kisruh, Bu, ya. Nasallahu salamah. Semoga Allah lindungi negara kita ini. Ya, kita tidak ikut-ikutan untuk mendemo dan segala macam. Ya, jelas dalam manhaj Islam bagaimana kita menasihati ulatul amr, ya, para pemimpin kita. Ya, ada orang yang bahagianya itu kalau memiliki harta yang banyak, Bu. Kalau tabungannya di atas 10 juta itu baru bahagia. Tapi kalau di bawah 10 juta gelisah dia, nggak bisa kemana-mana ini. Ya. Kalau dia rekeningnya di atas 10 juta dia baru bahagia. Ada orang bahagia itu kalau di kandang misalkan sapinya ada 10 baru bahagia. Ada kalau sebagian orang dia bahagianya tatkala punya rumah mewah, punya kendaraan yang luar biasa mewah, rumah megah, kendaraan mewah. Ya, bagaimana ciri-ciri orang yang bahagia itu? Yaitu kata Allah, yaitu orang yang menjaga dirinya dan kehormatannya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Sholatnya bukan hanya menunaikan kewajiban saja. Selesai sholat, dah. Pokoknya pengen bagaimana cepat sholat selesai. Ya, enggak. Tapi orang yang bahagia itu kata Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang tatkala sholat dia khusyuk. Khusyuk dalam sholat itu apa? Ingat Allah, ingat akhirat. Itu khusyuk itu. Tapi kalau sholat ingatnya utang, ingatnya macam-macam, ingatnya dagangan, itu enggak khusyuk berarti. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Banyak, Bu, perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia, Bu. Contoh apa, Bu? Perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya, gibah, namimah jelas. Itu perkataan yang bukan hanya nggak berguna, tapi dosa. Ya, dosa. Bermedia sosial yang tidak ada manfaatnya. Ya, banyaklah. Pada hari ini hal yang tidak bermanfaat, tapi digandrungi oleh mayoritas. Ya, joget-joget, tiktokan, apa manfaatnya itu? Apakah akan maju negara kita ini? Hah? Inilah ama-ama, apa? Udah ama-ama, udah punya anak banyak, masih juga apa? Ikut-ikutan, subhanallah. Oke, taruhlah nanti dapat giveaway lah, apa hadiah segala macam dari TikTok segala macam. Apa nggak ada pekerjaan yang lebih bermanfaat daripada itu? Anda tanya.
Subhanallah. Ya. Ini. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, itu orang-orang yang membayar zakat. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan itu orang-orang yang atas kemaluannya itu mereka jaga. Ya, menjaga kemaluan. Nah, ini orang-orang yang ciri-ciri orang yang bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini orang yang tidak tercela, ya. Yaitu orang yang menjaga kemaluannya kecuali untuk suami mereka atau istri mereka. Ya, aw ma malakat aymanu, atau budak mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mencari di balik itu, artinya apa, Bu? Mereka yang mencari selain itu, yaitu dengan berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, kerusakan zina ini luar biasa, Bu. Ya. Makanya dosa pezina itu, ya, selain dia dosa besar, hukum had di dunia itu sampai boleh dibunuh, bayangkan. Itu menunjukkan apa? Dosa besar memang besar. Akan tetapi ma'al asaf, pada hari ini la haula wala quwata illa billah. Ya. Sangat setiap bentar, ya, berita anak diperkosa, anak 10 tahun, waliyahzubillah, anak masih sekolah. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebut bahwa salah satu tanda orang yang beruntung adalah orang yang dapat menjaga kemaluannya. Maka sebaliknya, orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya, yaitu dengan apa? Maka dia akan terjatuh dalam 3 ancaman, yaitu menjadi orang yang tidak beruntung. Ya, menjadi orang tercela, yang ketiga menjadi orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bacakan ayat-ayatnya. Cepat saja. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan sesuatu yang buruk, yang sangat buruk, kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh, ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan dia tidak berzina, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah gandengkan, Bu, perhatikan, Bu, ta'ammal dalam surah Al-Furqan ayat 68, perhatikan, Bu, tolong. Bagaimana kita melihat dosa zina dari dalil ini, dari ayat ini. Perhatikan, Bu. Di sini Allah mengatakan, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar apa, Bu? Dosa syirik. Nih, lihat. Kemudian apa? Dosa membunuh. Dosa besar tidak? Dosa besar. Kemudian apa? Zina. Lihat, Allah sejajarkan dosa zina dengan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan apa, Bu? Dosa zina merupakan dosa besar atau kecil? Dosa besar. Lihat bagaimana pendalilan yang Allah sampaikan.
Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Kemudian ini hukuman bagi pezina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Az-zaniyah adalah pezina perempuan. Waz-zani dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah mereka, ya, masing-masing pezina laki dan perempuan mi'ata jaldah. Berapa? 7 kali cambuk. 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fah. Ya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Jangan kasihan. Sekali lagi, ini hukuman bagi pezina laki dan perempuan yang belum menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina pula, pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman, yang mukmin. Nabi SAW pernah ditanya, ayyudzan bi'azam. Dosa apa yang paling besar wahai Rasul? Apa jawab Nabi? Qala anta ja'alillahi niddan, yaitu jangan kau jadikan sekutu bagi Allah. Jangan berbuat syirik. Allah ciptakan engkau sembah selain Allah. Itu syirik. Enggak boleh. Qala summa'i. Selain syirik apa wahai Nabi? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Ya, dosa yang paling agung berikutnya setelah syirik adalah engkau membunuh anakmu karena engkau takut diambil makan, berkurang makanmu, berkurang jatah rizkimu. Enggak, anak itu bahkan sudah membawa rizki. Jangan pernah membunuh anak, menyakiti anak gara-gara apa? Takut rizkinya diambil oleh anak. Ini dosa besar. Dosa apa? Besar. Karena dia menganggap Allah ini nggak mampu mengasih rizki anaknya ini. Ini suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya, orang punya anak, Allah tambah rizkinya. Ya, Allah mudahkan rizkinya. Ya, karena semua kita yakin bahwasanya setiap anak kecil yang lahir bahkan masih di dalam kandungan sudah dituliskan bikatbi rizkihi wa ajali. Ya, Allah sudah tetapkan rizkinya dan ajalnya, syaqi atau sa'id. Dia bahagia kelak di dunia maupun sengsara. Sudah ditetapkan oleh Allah tatkala usianya 120 hari dalam kandungan. Itu hadis sahih mengatakan seperti itu. Kemudian kemudian apalagi wahai Rasul, dosa yang paling agung? Qala antuzaniya halilata jarik, yaitu engkau menzinai ya tetanggamu. Apa Bu? Menzinai istri tetanggamu. Ini dosa zina dan dosa mengabaikan amanah. Tetangganya itu sudah percaya dia. Bisa jadi dia suaminya keluar kota, dia nitip ya kepada tetangganya, tolong jaga istri dan anakku. Malah dia khianat. Ini double, dosa zina dan dia khianat. Nauzubillah.
maka ini dosa besar. Ya, selain zina itu adalah dosa besar, ya, terlebih lagi, lebih besar lagi dosanya tingkatannya tatkala dia berzina dengan tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina pada saat ia berzina sedangkan ia dalam keadaan beriman. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri, ya, pada saat ia mencuri sedang ia dalam keadaan beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ya. Dan begitu juga orang yang meminum khamr.